Materi yang pertama yaitu mengenai klasifikasi persediaan. Jadi, apa itu persediaan? Persediaan itu didefinisikan sebagai aset yang dimiliki perusahaan dengan dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk dijual dan yang kedua untuk dikonsumsi. Yang dijual itu dalam kegiatan bisnis normal, sedangkan yang dikonsumsi itu dalam proses produksi atau untuk barang yang akan diproses lebih lanjut. Kemudian, persediaan diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan itu ada dua. Yang pertama pada perusahaan dagang, biasanya hanya memiliki satu akun persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Yang artinya adalah barang yang dibeli dari pemasok dan siap dijual kembali kepada pelanggan tanpa mengubah bentuk aslinya. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, itu memiliki tiga akun utama. Yang pertama, bahan baku atau raw material, yaitu barang mentah yang baru dibeli dan menunggu untuk diproses. Yang kedua, yaitu barang dalam proses atau work in process, yaitu unit barang yang sudah mulai diproses tetapi baru selesai sebagian atau belum jadi. Dan yang terakhir yaitu barang jadi atau finished good, yaitu unit yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual namun belum berpindah tangan ke pembeli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem pencatatan persediaan. Secara umum, terdapat dua sistem utama yang digunakan dalam akuntansi, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama, sistem perpetual. Pada sistem ini, pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus atau real-time. Artinya, setiap kali terjadi pembelian maupun penjualan, nilai persediaan langsung diperbarui. Selain itu, harga pokok penjualan atau HPP juga langsung dicatat pada saat transaksi penjualan terjadi. Sistem ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan pengendalian persediaan yang ketat seperti retail modern. Yang kedua, sistem periodik. Berbeda dengan perpetual, pada sistem ini pencatatan persediaan tidak dilakukan setiap saat. Perusahaan hanya mengetahui jumlah persediaan melalui perhitungan fisik yang dilakukan di akhir periode, oleh karena itu HPP juga baru dapat dihitung di akhir periode. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung HPP dalam sistem periodik adalah persediaan awal ditambah pembelian, kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, dengan memahami kedua sistem ini, perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Saya akan menjelaskan mengenai barang persediaan, yaitu penentuan kepemilikan persediaan yang didasarkan pada konsep kendali atau kontrol, yang ditandai dengan perpindahan hak hukum milik. Nah, yang pertama adalah good in transit atau barang dalam perjalanan. Yang ada dua, yang pertama adalah FOB Transit Shipping Point, yaitu hak milik berpindah saat barang diserahkan kepada kurir. Maka dari itu, barang akan menjadi hak pemilik apabila telah diserahkan kepada kurir dalam pengiriman. Yang kedua adalah FOB Destination, yaitu hak milik berpindah saat barang diterima oleh pembeli, milik penjual saat tiba. Yang selanjutnya adalah barang konsinyasi, yaitu tetap menjadi milik konsignor atau pengirim. Yang kedua adalah konsigne, yaitu penerima hanya sebagai perantara penjualan. Intinya adalah persediaan diakui berdasarkan kepemilikan atau kendali, bukan hanya sebagai lokasi fisik atau lokasi barang sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang termasuk dalam persediaan. Jadi, biaya yang termasuk dalam persediaan ini adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh barang serta menyiapkan hingga siap dijual atau siap digunakan. Jadi, biaya ini itu tidak hanya terbatas pada harga beli barang saja, tetapi bisa mencakup seperti biaya lain yang secara langsung bisa berhubungan dengan proses perolehan dan pengolahan barang itu. Baik, yang pertama di sini biaya yang termasuk dalam persediaan, yang pertama ada purchase cost, jadi atau biaya pembelian, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dari pemasok. Jadi purchase cost ini adalah biaya utama dalam mendapatkan barang yang terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya masuk pajak atau ongkos kirim yang dikurangi dengan diskon pembelian dan retur pembelian. Selanjutnya ada biaya konversi. Biaya konversi ini adalah biaya yang muncul dari proses yang awalnya mengubah bahan mentah menjadi barang yang siap pakai atau barang jadi. Jadi biaya ini terdiri dari contohnya direct labor. Direct labor itu contohnya seperti upah pekerja produksi. Lalu ada biaya overhead pabrik seperti pemakaian listrik, air, dan penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan. Jadi semua biaya ini diperlukan agar barang bisa diproduksi dengan baik. Lalu ada
other cost atau biaya lain-lain yang dimana merupakan biaya tambahan untuk persediaan yang siap dijual, yaitu dapat dimasukkan ke dalam persediaan selama biaya itu bisa mempengaruhi atau berkontribusi secara langsung dalam membuat barang untuk siap dijual. Contohnya itu biaya desain produk, lalu dan biaya pengemasan sebelum barang ini dipasarkan atau packing. Asumsi arus biaya adalah metode untuk menentukan bagaimana biaya persediaan dialokasikan ke HPP dan persediaan akhir. Tidak selalu mencerminkan aliran fisik barang, tapi fokus ke aliran biaya. Jenis utamanya yaitu ada 3. Yang pertama adalah FIFO, first in, first out, yaitu barang pertama yang masuk adalah barang pertama yang keluar. Kemudian yang kedua adalah LIFO, last in, first out, barang terakhir masuk, yang pertama keluar. Yang ketiga adalah average atau rata-rata, yaitu menggunakan rata-rata biaya per unit. Selanjutnya adalah perbandingan metode. Metode FIFO yaitu HPP lebih rendah saat harga naik. Labanya itu lebih tinggi dan persediaan akhir mendekati harga pasar. FIFO, HPP lebih tinggi saat harga naik. Labanya itu lebih rendah dan pajak bisa lebih kecil. Dan yang ketiga adalah average, nilai tengah-tengah FIFO dan LIFO, lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif.